Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ternyata bahwa usaha Wirodono berhasil. Perlahan-lahan kedua orang itu mulai mabuk. Sementara itu Wirodono telah memerintahkan kepada pemilik kedai untuk menutup saja pintu kedainya untuk sementara. Aku akan berbicara dengan mereka, berkata Wirodono. Pemilik kedai itu tahu pasti niat Wirodono, tetapi ia menurut saja apa yang diperintahkannya. Dalam keadaan mabuk itulah Wirodono bertanya pada keduanya, siapakah mereka sebenarnya, tanpa dapat menahan dan mencegah diri mereka. Maka keduanya pun telah mengatakan rencana mereka. Tanah perdikan ini akan kami hancurkan, berkata salah seorang dari mereka. Bagus, sahut Wirodono. Aku akan membantu, tetapi siapakah kalian? Kami adalah orang-orang yang harus mengamati perkembangan tanah perdikan ini. Kami adalah pengikut Kolomerto yang terbunuh, dan kami sedang menyiapkan rencana untuk membalas dendam. Keduanya juga mengatakan bahwa mereka sedang mengamati pedukuhan terpenting selain pedukuhan induk di tanah perdikan itu. Padukuhan itulah yang akan menjadi sasaran pertama, kemudian pedukuhan-pedukuhan yang lain pula. Wirodono berhasil menyadap beberapa keterangan penting tentang kedua orang itu dan seluruh gerombolan Kolomerto. Tapi ia bertindak cerdik. Wirodono tidak menangkap kedua orang itu, tapi ia membiarkan saja kedua orang itu kembali ke gerombolannya. Ketika keduanya mulai sadar, maka mereka berusaha untuk mengenali keadaan sekitarnya. Ternyata orang yang menyebut dirinya orang Kedung itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada adalah justru dua orang lain yang agaknya baru saja masuk. Salah seorang dari kedua orang yang mabuk itu memanggil pemilik kedai. Di mana orang Kedung itu? Orang itu telah dilempar keluar dari pasar oleh orang-orang di sekitar warung ini, jawab pemilik kedai itu. Kenapa? Bertanya orang yang baru sadar itu. Orang itu mabuk seperti juga kalian, tapi kalian berdua langsung saja tidur meskipun cukup lama sehingga pasar ini sudah sepi, jawab pemilik kedai itu. Tapi orang Kedung itu akan mengamuk. Hampir saja warung ini akan menjadi berantakan karena ulahnya. Kedua orang itu menarik napas dalam-dalam ketika mereka menengok keluar. Ternyata pasar sudah sepi. Matahari pun telah melampaui titik puncak di langit. Agaknya aku cukup lama tidur di sini, gumam salah seorang dari kedua orang yang mabuk itu. Ya, jawab pemilik kedai. Kalian berdua telah mempergunakan 2 dingklik di warung ini, sehingga orang-orang lain yang akan membeli makanan di warung ini tidak mendapat tempat selain pada 1 dingklik di sebelah. Orang yang masih sedikit pusing itu termangu-mangu, namun terloncat pula kata-katanya. Kami minta maaf, tetapi orang Kedung itu memang gila. Ia telah membuat aku mabuk meski dirinya sendiri juga mabuk. Bahkan nampaknya orang itu berbahaya, sahut pemilik kedai. Kami minta diri, berkata salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. Biarlah harga tua itu dibayar oleh orang Kedung itu jika ia datang kemari. Pemilik kedai itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya,
Jadi aku harus menunggu orang kedung itu. Bukankah ia yang memesan? Desis yang lain. Ya, jawab pemilik warung itu. Biarlah aku bertanya kepadanya. Ia sering datang kemari di hari pasaran. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan kedai itu. Kepala mereka masih serasa pening. Namun salah seorang dari mereka berkata, untunglah kami langsung tertidur ketika kami menjadi mabuk, sehingga kami tidak berbicara tentang rencana yang akan kami lakukan atas tanah perdikan ini. Tapi orang kedua itu memang orang gila, geram yang lain. Untunglah bahwa ia pun mabuk dan bahkan dilemparkan keluar pasar. Jika ia mancing persoalan dalam keadaan mabuk, kami pun akan dapat juga berbuat sesuatu yang tidak sewajarnya. Sementara kami sedang mengemban tugas rahasia. Kawannya tidak menjawab, tetapi keduanya merasa beruntung bahwa tidak seorang pun yang mendengar sesuatu dari mulut mereka. Jika kami mengungkapkan rahasia kami, maka kami tentu sudah ditangkap oleh orang-orang Sembojan, berkata mereka di dalam hati. Namun dalam pada itu segala rahasia itu telah didengar oleh Wirodono. Bahkan kemudian telah dilaporkannya pada ayahnya yang masih saja terbaring di pembaringannya. Jadi kedua orang itu kau biarkan saja, bertanya ayahnya. Ya, dengan demikian mereka akan merasa bahwa rahasia mereka masih belum kita ketahui, jawab Wirodono. Bagus, kau memang cerdik. Jika demikian maka siapkan para pengawal, menilik sikap mereka yang ingin menghancurkan perdukuhan demi perdukuhan. Kekuatan mereka tidak akan mengimbangi seluruh kekuatan perdukuhan Sembojan jika bergabung. Karena itu jangan menunggu kalian yang harus pergi pada mereka. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada di tanah perdikan ini. Baik ayah, menjelang fajar kami akan berangkat. Tepat pada saat matahari terbit kami akan menghancurkan mereka dan membebaskan Sembojan dari kemungkinan yang paling buruk, desis Wirodono. Berhati-hatilah Wirodono, ayah tidak dapat menyertaimu, mudah-mudahan kau berhasil. Sebenarnya lah tanah perdikan ini selanjutnya akan banyak tergantung kepadamu, berkata Ki Gede kemudian. Wirodono pun kemudian telah minta diri kepada ayahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, serta mohon doa restu agar usahanya benar-benar akan berhasil. Namun dalam pada itu Wirodono telah mengajak Kyai Bodro dan Gandar untuk ikut pula bersama pasukan itu. Kyai tidak usah ikut bertempur, berkata Wirodono. Tapi jika terjadi kesulitan yang gawat pada anak-anak Sembojan, Kyai akan dapat menolongnya dengan cepat tanpa menunggu, membawa mereka kembali ke pedukuhan induk ini. Tapi aku akan menjadi ketakutan, berkata Kyai Bodro. Pertempuran tentu akan sangat mengerikan. 10 orang akan menjadi pelindung Kyai dan Gandar. Mereka tidak akan beranjak dari sisi Kyai apapun yang akan terjadi di peperangan itu, jawab Wirodono. Akhirnya Kyai Bodro tidak menolak, namun demikian ada masalah yang harus diatasinya. Mula-mula cucunya berkeberatan ditinggalkan sendiri oleh kakeknya. Tapi akhirnya cucu perempuannya itu harus melepaskan Kyai Bodro pergi. Demikianlah setelah semuanya dipersiapkan sebaik-baiknya, tanpa banyak memberikan kesan yang mungkin dapat dilihat oleh pengamat yang dikirim oleh para pengikut Kolomerto, maka Wirodono pun menentukan menjelang fajar di hari berikutnya mereka akan berangkat. Sesuai dengan keterangan kedua pengikut Kolomerto di dalam mabuknya, mereka telah bersembunyi di hutan yang tidak terlalu besar yang terpisahkan dari pedukuhan di ujung tanah perdikan oleh bulak persawahan dan padang perdu yang gersang. Kita akan memasuki hutan itu di saat langit mulai menjadi merah.
Kita akan menyerang mereka tepat pada saat matahari terbit," berkata Wirodono pada para pemimpin pengawal. "Aku sudah mendapatkan gambaran di mana mereka membuat sarang." Dalam mabuknya, kedua orang itu telah memberikan petunjuk agak terperinci dengan ciri-ciri yang mudah dikenal. Kita, anak-anak Sembojan, tentu mengenal hutan itu lebih baik dari para pengikut Kolomerto. Kita sering bermain-main di hutan semasa kecil, menggembala di padang rumput dan mencari kayu bakar di pinggir hutan itu pula. Dengan tekad yang bulat untuk menyelamatkan tanah perdikan, maka anak-anak muda Sembojan dan para pengawal yang berpengalaman telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan saja kesiapan lahir, tetapi juga kesiapan batin. "Yang ragu-ragu tidak usah ikut," berkata Wirodono. Tapi tidak ada seorang pun yang mengundurkan diri. Mereka semuanya sudah bertekad untuk menghancurkan para pengikut Kolomerto itu lebih dahulu sebelum mereka justru menghancurkan tanah perdikan Sembojan. Menjelang keberangkatan pasukan tanah perdikan Sembojan itu, maka mereka telah berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya, sehingga jika saatnya tiba mereka akan dapat mempergunakan tenaga mereka sepenuhnya. Bagaimana mereka merencanakan, maka menjelang fajar pasukan tanah perdikan Sembojan sudah siap. Sementara itu telah terjadi kesibukan pula di dapur Ki Gede dan di beberapa tempat yang lain untuk mempersiapkan makan pagi bagi mereka yang akan pergi ke hutan di sebelah padang perdu. Baru setelah segala persiapan tidak mengecewakan, maka Wirodono itu pun minta diri kepada ayahnya di pembaringannya. "Sebentar lagi langit akan menjadi merah, Ayah," berkata Wirodono. "Kami akan berangkat sebelum matahari terbit. Kami harus sudah mengepung sarang gerombolan Kolomerto itu dan kemudian menghancurkannya. Pergilah, berhati-hati menghadapi gerombolan itu," pesan ayahnya. Demikianlah sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan yang panjang meninggalkan rumah Ki Gede Sembojan. Sementara kelompok yang lain telah berangkat dari Banjar dan beberapa kelompok kecil dari pedukuhan-pedukuhan yang lain pula. Mereka telah menentukan satu tempat di sebuah pategalan di pinggir padang perdu untuk berkumpul sebelum mereka menyeberangi padang itu. Dengan isyarat kentongan dalam nada yang tidak mencurigakan, maka kelompok-kelompok itu tahu pasti kapan mereka harus berangkat. Karena itu ketika mereka mendengar kentongan dalam nada Doromuluk ganda, maka mereka pun segera menuju ke tempat yang telah ditentukan. Ternyata segalanya berlangsung sebagaimana direncanakan. Pada saat hari masih gelap, meskipun bayangan fajar telah nampak di langit, pasukan tanah perdikan yang cukup besar itu pun telah menyeberangi padang perdu. Untuk tidak menarik perhatian, seandainya secara kebetulan para pengikut Kolomerto yang mengawasi padang perdu itu, maka mereka telah berpencar. Dengan sangat hati-hati mereka berusaha untuk tetap berlindung oleh gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di sana sini di padang itu. Demikian pasukan itu sampai ke tepi hutan, maka sebagaimana telah diatur oleh Wirodono, pasukan itu pun segera berpencar. Meskipun hari masih tetap gelap, tetapi mereka harus menemukan ciri-ciri dari arah yang harus mereka lalui. Meskipun gerak pasukan itu menjadi lamban, tetapi kelompok-kelompok yang lebih kecil telah mencapai tempat-tempat yang sudah ditentukan. Benarnya lah mereka menemukan apa yang dikatakan oleh Wirodono. Mereka telah menemukan gumuk-gumuk kecil di satu arah, sementara yang lain menemukan sebatang pohon raksasa yang dahannya telah patah di arah yang lain. Dengan demikian, maka pasukan itu merasa bahwa mereka telah menempatkan diri di tempat yang benar. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu saat matahari terbit, yang akan mereka pergunakan sebagai ancar-ancar untuk mulai bergerak.
Ternyata bahwa waktu yang tidak panjang itu terasa sangat menegangkan. Di sela-sela pepohonan hutan yang tidak begitu lebat, mereka melihat langit menjadi semakin cerah. Sementara itu, 5 orang di antara mereka menunggu di pinggir hutan, mengamati langit yang mulai dibayangi oleh cahaya matahari. Hanya tinggal menunggu sekejap lagi, desis salah seorang di antara mereka. "Ya, lihat, bayangan itu mulai nampak," sahut yang lain. Nah, sekarang terdengar orang tertua di antara mereka memberi aba-aba. Demikianlah maka sejenak kemudian telah terdengar suara kentongan kecil yang dibawa oleh seorang dari mereka. Suara kentongan yang bernada tinggi itu telah menyusup di antara pepohonan dan dedaunan. Suaranya bergema memecah keheningan pagi di hutan yang sepi. Anak-anak muda Sembojan dan para pengawal yang tegang tiba-tiba saja telah bangkit. Mereka segera menarik senjata-senjata mereka dari sarungnya. Dengan jantung yang serasa berdegup semakin cepat, mereka menunggu pemimpin-pemimpin kelompok mereka memberikan aba-aba. Demikianlah sejenak kemudian aba-aba pun telah mengumandang di dalam hutan itu. Berbareng dengan itu maka anak-anak muda Sembojan dan para pengawal itu pun telah dengan cepat melangkah maju ke sasaran. Bagaimana digambarkan oleh Wirodono, maka di dalam hutan itu memang terdapat beberapa buah gubuk yang terpencar. Gubuk yang dihuni oleh gerombolan Kolomerto yang ganas, yang ditakuti oleh banyak orang dan telah membuat gelisah di beberapa tempat. Datangan orang-orang Sembojan itu memang mengejutkan. Orang-orang yang berada dalam gubuk-gubuk itu sama sekali tidak menyangka bahwa justru orang-orang Sembojanlah yang telah menyerang mereka lebih dahulu. Karena itu, beberapa orang telah terbangun dan mendengar suara kentongan dan kemudian teriakan aba-aba para pemimpin kelompok. Telah berteriak-teriak pula di dalam gubuk mereka. "Bangun!" teriak orang-orang yang terdengar kedatangan serangan yang tiba-tiba itu. "Cepat bangun, jika kalian tidak ingin dibantai di pembaringan." Para pengikut gerombolan Kolomerto itu pun menjadi terkejut karenanya. Berapa orang yang dengan tergesa-gesa bangkit dan tidak segera dapat menanggapi keadaan, sehingga seorang di antara mereka sempat bertanya, "Ada apa? Cepat ambil senjatamu sebelum dipenggal kepalamu," jawab kawannya. Demikianlah gubuk-gubuk itu pun menjadi riuh. Orang-orang yang ada di dalam gubuk itu pun serentak menggapai senjata mereka tanpa dapat membenahi diri. Dengan tergesa-gesa mereka berlompatan keluar dari gubuk-gubuk mereka, menyongsong kedatangan anak-anak muda Sembojan. Tapi anak-anak muda Sembojan sudah terlalu dekat, sehingga karena itu maka rasa-rasanya mereka menjadi kebingungan. Anak-anak muda itu datang dari segala penjuru seakan-akan bermunculan dari setiap batang pohon di sekitar gubuk-gubuk mereka. Tapi para pengikut Kolomerto adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman. Hidup mereka selalu diwarnai oleh kekerasan. Sehingga karena itu maka mereka pun segera menyesuaikan diri dengan keadaan yang mereka hadapi. Tiba-tiba saja para pengikut Kolomerto itu pun berteriak nyaring, menyambut kedatangan anak-anak muda Sembojan dan para pengawal dengan senjata mereka. Ketika kedua belah pihak berteriak maka suasana pun menjadi sangat gaduh. Namun segera senjata pun berdentangan. Anak-anak Sembojan dan para pengawal Tanah Perdikan itu mempunyai kesempatan dan peluang yang lebih baik dari lawannya yang baru saja bangkit dari tidurnya. Bahkan masih ada di antara mereka yang melompat dari pembaringan dan berlari keluar sambil mengusap mata yang masih kabur. Selain kesempatan yang lebih baik, jumlah anak-anak muda dan pengawal Tanah Perdikan Sembojan adalah jauh lebih banyak dari jumlah para perampok yang tinggal di gubuk-gubuk itu. Orang yang bertubuh tinggi dan kekar yang telah mengambil alih pimpinan gerombol itu mengumpat-umpat dengan kasar. Ia pun tidak menyangka sama sekali bahwa orang-orang Sembojan itu mengetahui persembunyian mereka dan bahkan
telah datang menyerang dengan kekuatan yang tidak dapat diimbangi. Kemarahan yang mencekam jantungnya telah membuatnya bagaikan seekor harimau yang kelaparan. Senjatanya sebuah canggah bertangkai pendek. Menyambar-nyambar dengan dahsyatnya, namun sebenarnya lawan memang terlalu banyak. Sehingga bagi para perampok itu hampir tidak ada kesempatan sama sekali untuk dapat menyelamatkan diri. Dalam pada itu, Wirodono yang berdiri tegak sambil mengamati seluruh medan itu masih juga sempat berteriak, "Hancurkan mereka!" Gerombolan itu adalah gerombolan yang paling ganas. Yang pernah disebut namanya, ayah sudah membunuh pimpinannya, sehingga karena itu, maka kalian harus menghancurkan sisanya. Anak-anak muda dan pengawal tanah perdikan Sembojan ternyata berbuat cepat dan sebaik-baiknya. Perlawanan orang-orang yang bersarang di gubuk itu tidak terlalu berarti. Satu di antara mereka mengamuk dengan garangnya, tetapi untuk menghadapi orang-orang yang demikian, maka 2 atau 3 orang anak muda dan pengawal telah menghadapinya bersama-sama. Terpisah dari pertempuran itu, Kiai Bodro dan Gandar mengikuti hiruk-pikuk itu dengan jantung yang berdebaran. 10 orang pengawal tanah perdikan Sembojan menunggui mereka dengan senjata siap di tangan. Jika keadaan menjadi gawat, maka 10 orang itu telah siap untuk bertempur melindungi Kiai Bodro yang hadir di pertempuran itu sambil membawa obat-obat yang mungkin diperlukan. Sementara itu, Wirodono masih sibuk meneriakkan aba-aba. Namun ketika ia melihat perlawanan para pengikut Kolomerto itu menjadi semakin lemah, maka ia pun kemudian berdiri sambil bercorak pinggang. Di bibirnya membayang sebuah senyuman, sementara itu terdengar ia berdesis yang hanya dapat didengarnya sendiri. "Ayah, aku berhasil menghancurkan gerombolan yang paling garang, yang pernah disebut namanya di Telatah Pajang." Benarnya lah pada saat itu anak-anak muda dan pengawal Sembojan benar-benar telah menguasai keadaan. Gerombolan Kolomerto tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mempertahankan dirinya, bahkan setiap orang di antara mereka tidak mempunyai peluang untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu maka orang-orang yang tersisa di antara mereka tidak dapat berbuat lain kecuali melarikan diri. Selagi ada kesempatan tanpa menghiraukan kawan-kawan mereka, maka para pengikut Kolomerto itu telah bercerai-berai untuk mencari hidup masing-masing. Tapi anak-anak muda dan para pengawal Sembojan tidak melepaskan mereka begitu saja. Beberapa orang yang bernasib buruk telah kehilangan kesempatan sama sekali ketika punggung mereka tertembus ujung tombak. Namun akhirnya pertempuran yang terhitung singkat itu segera selesai, sementara matahari pun sudah memanjat semakin tinggi. Yang tinggal kemudian adalah tubuh-tubuh yang terkapar berlumuran darah. "Kumpulkan kawan-kawan kita yang terluka," teriak Wirodono kemudian. Ternyata bahwa selain yang luka-luka ada juga 4 orang anak muda tanah perdikan Sembojan yang gugur dalam pertempuran itu. Wirodono merenungi kedua sosok mayat itu dengan wajah yang murung sambil menghentakkan tangannya. Ia menggeram, seharusnya semua orang di dalam gerombolan itu dibunuh saja. Anak-anak muda yang kemudian mengerumuni kawan mereka yang gugur itu pun menjadi marah pula. Namun orang-orang Kolomerto itu sudah benar-benar dihancurkannya. Yang tersisa telah berusaha untuk menyelamatkan dirinya. "Panggil Kiai Bodro," gumam Wirodono. Sejenak kemudian maka Kiai Bodro pun telah berada di antara anak-anak muda Sembojan. Dengan tekun dibantu oleh Gandar dan anak-anak muda itu sendiri, Kiai Bodro berusaha untuk mengobati mereka yang terluka, terutama mereka yang terluka parah. Ketika tugas itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka ia pun mulai menanyakan tentang orang-orang dari gerombolan Kolomerto. Katanya, "Aku akan mengobati mereka yang terluka pula." Wirodono menjadi heran sambil berdiri bertolak pinggang. Ia bertanya, "Apakah gunanya, Kiai? Bukankah menjadi kewajibanku untuk mengobati setiap orang yang terluka?" Jawab Kiai Bodro.
Bagiku tidak ada batasnya kawan atau lawan di medan perang. Semua orang yang terluka memang harus mendapat pengobatan. Wirodono mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian berpaling kepada anak-anak muda Sembojan. Dengan wajah yang aneh ia memandang anak-anak muda itu seorang demi seorang. Tiba-tiba saja terdengar suaranya meledak. Wirodono dan anak-anak muda Sembojan itu tertawa berkepanjangan sehingga Kyai Bodro menjadi heran. "Mengapa kalian tertawa?" bertanya Kyai Bodro. "Sikap Kyai memang aneh," jawab Wirodono. "Mereka adalah orang-orang yang garang yang sangat berbahaya bagi pergaulan sesama. Bagi mereka tidak ada jalan yang lebih baik daripada jalan ke neraka. Seandainya Kyai menolongnya sekarang, maka hal itu akan sama artinya bahwa Kyai telah ikut terlibat ke dalam satu langkah yang akan dapat mengakibatkan korban yang berjatuhan di kemudian hari. Tindakan yang tidak berprimanusiaan dan mungkin lebih dari itu semua." Kyai Bodro termangu-mangu, ia tidak begitu mengerti jalan pikiran anak-anak muda Sembojan itu. Bagaimana anak-anak muda itu juga tidak mengerti jalan pikiran Kyai Bodro. Namun ternyata bahwa tidak ada usaha sama sekali untuk menolong orang-orang terluka parah pada gerombolan Kolomerto. "Kyai," berkata Wirodono kemudian, "kita akan segera meninggalkan tempat ini. Kita akan kembali ke Sembojan. Bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah kita tidak akan menguburkannya?" bertanya Kyai Bodro. "Jangan cemas, kawan-kawan mereka tentu akan kembali. Mereka akan mengubur kawan-kawan mereka yang terbunuh di pertempuran ini. Meskipun aku sangsi, apakah mereka mau membawa kawan-kawan mereka yang terluka parah?" jawab Wirodono. Sungguh satu sikap yang sulit untuk diterima, tetapi Kyai Bodro tidak dapat mencegah mereka. Jenak kemudian orang-orang Sembojan itu pun telah bersiap-siap untuk kembali sambil memapah kawan-kawan mereka yang terluka, serta membawa 4 sosok mayat yang membuat anak-anak muda Sembojan semakin marah pada orang-orang dalam gerombolan Kolomerto. Demikianlah maka iring-iringan yang panjang pun kemudian keluar dari hutan yang tidak begitu lebat, menuju ke pedukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Mereka telah membawa hasil yang gemilang, sekaligus membawa 4 sosok mayat yang telah gugur dan beberapa kawan mereka yang terluka. Namun kehadiran Kyai Bodro di hutan itu memberikan banyak pertolongan kepada anak-anak muda yang terluka, sehingga mereka tidak terlambat mendapatkan perawatan. Kehadiran pasukan Sembojan itu disambut dengan gembira oleh keluarga mereka. Namun di antara kegembiraan dan kebanggaan atas kemenangan mereka, atas segerombolan berandal yang ditakuti, beberapa orang telah menangisi keluarganya yang terpaksa meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. "Setiap usaha yang besar tentu memerlukan pengorbanan," berkata Wirodono, yang berusaha menghibur keluarga yang kehilangan itu. "Seluruh tanah perdikan akan tetap mengenang jasa-jasanya. Pengorbanan kalian tidak sia-sia. Ternyata kita telah menghancurkan sebuah gerombolan yang paling ditakuti di seluruh Pajang." Orang-orang yang berduka itu mencoba untuk mengerti, tapi sebagian dari mereka masih saja meratapi kematian keluarganya. "Jika harus jatuh korban, mengapa korban itu harus salah seorang dari kami?" berkata salah seorang dari mereka di dalam hati. "Mengapa bukan orang lain?" Dengan demikian maka bagaimanapun juga kebanggaan menghentak-hentak di dalam dada. Namun tanah perdikan Sembojan memang harus berkabung. Dalam pada itu maka Wirodono pun telah menghadap ayahnya. Dengan bangga ia pun melaporkan kemenangan yang telah didapatkannya di hutan yang tidak begitu lebat itu. "Bagian besar dari mereka memang telah kami hancurkan," lapor Wirodono. "Kami datang dengan tiba-tiba, orang-orang di dalam gerombolan itu tidak menyangka, sehingga mereka tidak sempat memberikan perlawanan sebaik-baiknya. Meskipun demikian ada 4 orang di antara kami yang terbunuh.
sedangkan beberapa orang lain telah terluka. Ki Gede mengangguk-angguk, katanya, nampaknya kau memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Karena itu maka apapun yang terjadi atasku, aku tidak akan berkecil hati. Aku yakin bahwa tanah perdikan ini akan justru menjadi semakin berkembang. Semoga ya, jawab Wirodono. Kami anak-anak muda Sembojan akan berusaha untuk tidak mengecewakan ayah. Terima kasih Wirodono, gumam ayahnya. Lalu, bagaimana dengan mereka yang terluka? Kyai Bodro yang kebetulan ada di tanah perdikan ini telah sangat membantu. Ia ikut pergi ke hutan dan menyiapkan pengobatan dengan segera, sehingga dengan demikian tidak terjadi seorang anak yang terluka kehilangan kesempatan untuk sembuh karena keterlambatan pengobatan, jawab Wirodono. Ayahnya mengangguk-angguk, nampak kepuasan membayang di wajah orang yang sedang sakit itu. Dalam pada itu Ki Gede itu pun kemudian bertanya pula, di mana Kyai Bodro sekarang? Ia berada di Gandok, jawab Wirodono. Ki Gede tidak bertanya lagi, bahkan Wirodono pun kemudian telah keluar dari bilik ayahnya dengan dada yang berkembang atas keberhasilannya. Namun hampir di luar sadarnya, maka tiba-tiba saja ia telah singgah di Gandok. Ketika ia mengetuk pintu, yang membuka pintu Gandok adalah seorang gadis yang sedang meningkat dewasa. Demikian pintu dibuka, maka gadis itu pun berdiri membeku sambil menundukkan kepalanya. Oh, Wirodono pun termangu-mangu, tetapi ia pun kemudian bertanya, di mana Kyai Bodro? Ia pergi ke sungai, suara gadis itu sendat. Ke sungai, ulang Wirodono. Ya, bersama Kakang Ganda, jawab gadis itu pula, masih sambil menundukkan kepalanya. Wirodono tidak bertanya lebih lanjut, ia pun kemudian meninggalkan Gandok itu dan melihat orang-orang yang terluka, namun agaknya semua sudah mendapat perawatan sebaik-baiknya. Bahkan mereka yang terluka ringan telah diantar kembali ke rumah masing-masing. Sementara yang terluka agak berat telah ditempatkan di serambi di rumah Ki Gede.